Pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. A. Hak dan kewajiban warga negara. Hak adalah segala sesuatu yang harus didapatkan oleh setiap orang yang telah ada sejak lahir bahkan sebelum lahir. Sementara kewajiban adalah sesuatu yang wajib dilaksanakan seseorang. Mudahnya, setiap warga negara yang menjalankan kewajibannya akan mendapatkan haknya. 1. Hak warga negara. A. Hak mendapat kesamaan kedudukan di hadapan hukum dan pemerintahan. Pasal 27 ayat 1 UUD NRI tahun 1945 yang menyatakan bahwa segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. Berdasarkan pasal tersebut, dapat disimpulkan bahwa warga negara berhak mendapatkan pelayanan yang baik pada saat berhadapan dengan hukum di pengadilan. B. Hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak. Pasal 27 ayat 2 UUD NRI tahun 1945 menyatakan bahwa tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Artinya, hak mendapatkan pekerjaan, penghidupan yang layak bagi masyarakat harus dilaksanakan secara adil. C. Hak membela negara. Pasal 27 ayat 3 UUD NRI tahun 1945 menyatakan bahwa setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara. Pasal tersebut menegaskan bahwa bela negara merupakan bentuk pelaksanaan hak sekaligus kewajiban warga negara. D. Hak berpendapat. Pasal 28 UUD NRI tahun 1945 menyatakan bahwa kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan, dan sebagainya ditetapkan dengan undang-undang. Hak mengeluarkan pendapat harus disertai dengan kewajiban menaati peraturan perundang-undangan yang mengatur tata cara berserikat dan berkumpul. E. Hak beribadah. Pasal 29 ayat 2 UUD NRI tahun 1945 menyatakan bahwa negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu. Pasal tersebut menjelaskan bahwa Indonesia bukan negara agama, tetapi negara yang percaya kepada Tuhan Yang Maha Esa. 2. Kewajiban warga negara. A. Taat kepada hukum dan pemerintahan. Mematuhi rambu lalu lintas merupakan bentuk pelaksanaan kewajiban warga negara mematuhi hukum yang berlaku. Adapun menggunakan hak pilih juga merupakan bentuk pelaksanaan kewajiban dalam pemerintahan, sebagaimana terlihat jelas pada gambar tersebut. B. Mengikuti pendidikan dasar. Kewajiban mengikuti pendidikan dasar bertujuan mendidik warga negara menjadi individu yang cerdas, terampil, kompeten, serta mampu menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi. C. Menghormati hak asasi manusia orang lain. Pasal 28J ayat 1 UUD NRI tahun 1945 menyatakan bahwa setiap orang wajib menghormati hak asasi orang lain. Hak asasi manusia berbeda dengan hak warga negara. Hak asasi manusia adalah hak-hak dasar yang melekat pada diri manusia. Tanpa hak-hak tersebut, manusia tidak dapat hidup layak sebagai manusia. B. Kasus-kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban. Faktor penyebabnya adalah 1. Adanya sikap egois. 2. Kesadaran berbangsa dan bernegara yang rendah. 3. Adanya penyalahgunaan kekuasaan. Contoh kasus-kasus pelanggaran hak warga negara. 1. Tingginya tingkat kemiskinan dan pengangguran. 2. Pendidikan tidak merata. 3. Pelanggaran hak cipta.
Contoh kasus-kasus pengingkaran kewajiban warga negara. 1. Melanggar hukum. 2. Merusak fasilitas umum. 3. Tidak ikut serta dalam pembelaan negara. C. Upaya pencegahan serta penanganan terjadinya pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban. Upaya pencegahannya adalah 1. Meningkatkan kesadaran masyarakat. 2. Mengoptimalkan peran lembaga penegak hukum. 3. Meningkatkan kualitas pelayanan publik. Upaya penanganannya adalah 1. Kepolisian Negara Republik Indonesia. Kepolisian berwenang melakukan penanganan terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan pelanggaran terhadap hak warga negara untuk mendapatkan rasa aman. 2. Tentara Nasional Indonesia atau TNI. TNI bertugas melakukan penanganan terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan gerakan separatisme, ancaman keamanan dari luar, maupun ancaman lain yang membahayakan kedaulatan dan keutuhan NKRI. 3. Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK. KPK bertugas melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi, melakukan tindakan-tindakan pencegahan tindak pidana korupsi, dan melakukan monitor terhadap penyelenggaraan pemerintahan negara. Sekian, terima kasih.